Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Widiawati Hadayani dengan nomor induk mahasiswa 21060313, kelas B1 PGSD 2021. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah konsep dasar matematika sekolah dasar dengan video pembelajaran terkait materi statistika yang berisi mengenai yang pertama, pengertian statistik dan statistika. Yang kedua, perbedaan antara data dan datum. Yang ketiga, pengumpulan data antara lain min, median, dan modus, serta rumus dan bagaimana cara mencarinya. Yang keempat adalah penyajian data antara lain tabel, diagram gambar, diagram batang, garis, dan lingkaran, serta bagaimana cara membuat tabel dan diagramnya. Lalu yang terakhir adalah contoh soal dari statistika. Simak videonya ya. Baik, yang pertama ada pengertian statistik dan statistika. Statistik dan statistika memang lazim digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, terutama yang berkaitan dengan data. Namun, yang jarang disadari, keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda. Masih ada beberapa orang yang sering salah menyebutkan kedua istilah tersebut. Mari kita lihat perbedaannya. Kata statistik berasal dari kata Latin yaitu status, yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris adalah state. Statistik merupakan hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel hingga grafik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikelompokkan, dikumpulkan, serta ditabulasi, sehingga akan didapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah tertentu. Lalu, adapun pengertian statistika. Statistika adalah metode atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, merencanakan, menginterpretasi, dan menganalisa data, serta penarikan kesimpulan. Bisa dilihat jika sebenarnya kedua istilah ini berbeda meskipun saling berkaitan ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana perbedaan antara data dan datum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah bentuk jamak dari datum. Datum sendiri didefinisikan sebagai keterangan atau informasi yang diperoleh dari satu pengamatan. Sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang mean atau rata-rata. Jadi rata-rata merupakan salah satu ukuran pemusatan data yang kita pelajari di materi statistika, yang menghitung ukuran pemusatan data dengan menjumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, ada 3 mean. Yang pertama adalah mean data tunggal, yang kedua adalah rata-rata gabungan, yang ketiga adalah rata-rata data berkelompok atau data berdistribusi frekuensi. Dan sebagai contoh adalah bagaimana cara untuk mean data tunggal atau rata-rata data tunggal. Nah, untuk mencari mean data tunggal seperti definisinya ya. Jadi kita tinggal menjumlahkan semuanya dibagi dengan banyaknya data. Jadi simpulan rata-rata atau mean disebut dengan X bar atau X dengan tanda strip, dibaca X bar ya sama dengan X1 ditambah X2 tambah selanjutnya ditambah XN. Dan biar lebih mudah kita langsung kerjakan contoh soalnya. Diberikan data 7, 8, 9, 6, 10, tentukan rata-ratanya. Langsung kita masukkan ke rumus. Jadi X bar sama dengan 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 10. Kita hitung jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5. Dan kita bagi 5, oke? Selanjutnya kita tambahkan 7 tambah 8, 15. Tambah 9, 15 tambah 9, 10 sama dengan 40. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Ternyata
Kelima data ini memiliki rata-rata 8. Oke. Selanjutnya ada median atau nilai tengah. Median merupakan ukuran pemusatan data yang didapatkan dari nilai tengah setelah data diurutkan. Dan ini adalah rumus dari median data tunggal. Ada median untuk N ganjil dan untuk N genap. Namun untuk contohnya kita akan mengambil median data berkelompok. Oke, kita akan menghitung median data berkelompok. Untuk berkelompok, mencari rumus median dengan median sama dengan L ditambahkan dengan setengah N dikurangi FK, JDL merupakan di bawah kelas median. Kita akan mencari kelas median dengan berdasarkan frekuensi kumulatifnya. Kemudian ditambah setengah N. N itu adalah banyaknya data. FK itu frekuensi kumulatif. Kemudian F itu frekuensi kelas median dan P itu panjang interval kelas. Biar lebih mudah, kita langsung untuk mengerjakan contoh soal median untuk data berkelompok. Nah, misalkan diberikan data pengukuran berat badan sekelompok siswa dalam satuan kilo. Kita harus menentukan mediannya. Di sini berat badannya dimulai dari 30 sampai 34 dan seterusnya sampai 35. Frekuensinya 8. Nah, untuk memudahkan kita membuat kolom baru yang berisi frekuensi kumulatifnya. Jadi tips untuk mengerjakan median adalah kita membuat kolom baru yang berfungsi frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif merupakan frekuensi yang kita dapatkan dari jumlah frekuensi sebelumnya. Jadi kita tuliskan di sini 1 dan selanjutnya 1 ditambahkan dengan 3 sama dengan 4, 4 ditambahkan 6 sama dengan 10, lalu 10 ditambahkan 12 sama dengan 22, 22 ditambahkan 10 sama dengan 32, kemudian 32 ditambahkan 8 sama dengan 40. Nah, diperoleh N sama dengan 40. Berarti setengah N sama dengan 20. Nah, kita untuk menentukan kelas median, kita harus menentukan data ke-20 ini di mana. Nah, karena dari 10 ke 22 itu di sini, berarti data ke-20 itu di sini. Jadi kelas median itu udah ditentukan dari 45 sampai 49. Nah, ini kelas median. Jadi saya ulangi lagi, untuk mencari kelas median, tentukan dulu semuanya menggunakan kolom tambahan frekuensi kumulatif. Jadi N sama dengan berapa? Di sini N sama dengan 10, berarti setengah N sama dengan 20. Nah, berarti tentukan 20 itu di mana. Ternyata dari 11 ke 22 berarti di sini. Karena kelas mediannya udah ketemu, kita bisa menentukan L. Berarti di bawah kelas mediannya sama dengan 44,5. Kemudian F sama dengan F itu merupakan frekuensi kelas median, berarti F12. Kemudian FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 10, dan panjang interval kelas dari 30 ke 34 berarti P-nya sama dengan 5. Nah, sudah komplit. Selanjutnya kita masukkan ke rumus M-nya. Median sama dengan L ditambah setengah N dikurangi FK per F dikalikan dengan P. Berarti L sama dengan 44,5 ditambah setengah N-nya sama dengan 20 dikurangi FK sama dengan 10 dibagi frekuensi kelas median sama dengan 12. Oke, dikalikan dengan panjang intervalnya yaitu P. P-nya sama dengan 5 ya.
Nah, selanjutnya 44,5 ditambah ini 20 dikali 10 sama dengan 10 per 12 dikali 5. Oke, kita bisa bagi 2 ya. 5 per 44,5 ditambah 5 kali 5 berarti 25 per 6 ya, sama dengan 44,5 ditambah 25 per 6 sama dengan 4,16. Selanjutnya tinggal dijumlahkan 44,5 tambah 4,16 sama dengan 48,66. Oke, itu tadi cara mencari median untuk data berkelompok. Membahas tentang materi modus. Modus merupakan ukuran pemusatan data dalam materi statistika yang kita dapatkan dari datum yang memiliki frekuensi terbanyak. Oke, jadi modus didapatkan dari datum yang memiliki frekuensi terbanyak. Untuk contoh ada modus data tunggal dan modus berkelompok. Nah, untuk mencari modus data tunggal, kita memilih data atau datum yang sering muncul atau datum yang memiliki frekuensi paling banyak. Oke, biar lebih mudah kita coba kerjakan contoh soalnya. Nah, kita akan mencoba untuk menentukan modus masing-masing data di bawah ini. Oke, berarti kita akan cari data mana atau datum mana yang paling sering muncul. Kita lihat di sini 5-nya muncul 1, 2, 3. Oke, berarti 5-nya muncul 3 kali. Terus 6-nya 1, 2. 6-nya muncul 2 kali. Terus 7, 1, 2. 7-nya muncul 2 kali. Dan 8-nya muncul 2 kali. Berarti modus dari data di bawah ini, modusnya adalah 5. Kenapa 5? Karena 5 memiliki frekuensi 3 atau 5 muncul 3 kali. Sedangkan frekuensi yang lain tidak ada yang muncul lebih dari 5 sama dengan 3. 5 merupakan modus data tersebut ya. Cukup mudah untuk dipahami ya. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Di sini ada 38, kita cek 38-nya hanya 1, 36-nya 1, 2, 3, 4. Oke, 36-nya muncul 4 kali. 37-nya 1, 2 muncul 2 kali, dan 39 1 kali. Berarti modus dari data di bawah ini adalah 36. Karena 36 itu memiliki frekuensi paling banyak, yaitu 4. Yang C sekarang 80, kita cek 1, 2, 3. Oh, 80 ada 3. 50 cuma ada 1. 70 ada 1, 2, 3. Ada 3. 70 ada 3, 80 ada 3, 50 ada 1. Nah, untuk setiap data itu bisa jadi mereka memiliki satu modus atau bisa juga memiliki lebih dari satu modus. Nah, karena ini 80-nya ada 3 dan 70 sama 3 kali atau sama-sama 3, berarti data yang ketiga ini memiliki modus 2 nilai, yaitu 70 dan 80. Oke, 70 dan 80 karena mereka memiliki frekuensi paling banyak, yaitu 3 dibandingkan frekuensi yang lain, yaitu 50 hanya 1. Oke, sekarang yang D kita lihat. Masing-masing 4 muncul 2 kali, 5 muncul 2 kali, 6 muncul 2 kali, 7 muncul 2 kali. Nah, masing-masing datumnya ini muncul 2 kali, tidak ada yang lebih banyak. Dan dengan data yang seperti ini, maka
modus sama dengan tidak memiliki modus, sama dengan modus tidak ada, karena tidak ada frekuensi yang memiliki atau data yang memiliki frekuensi paling banyak karena mereka sama-sama muncul 2 kali. Oke, jadi ketika punya sesuatu data tunggal, di situ kita mempunyai satu modus atau beberapa modus atau malah tidak memiliki modus sama sekali. Oke, cukup mudah dipahami ya. Yang pertama, tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel biasa disebut frekuensi tunggal karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya, misalnya diberikan data berikut. Akan kita buat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat 2 kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai, sedangkan yang kedua adalah kolom frekuensi. Kolom nilai diisi dengan 9, 12, 17, dan 23. Sedangkan kolom frekuensi menyatakan kemunculan nilai tersebut. Karena 9 muncul sebanyak 2 kali, maka frekuensinya diisi dengan 2. 12 muncul 3 kali, maka frekuensinya diisi dengan 3, dan seterusnya. Dengan penyajian data menggunakan tabel, kita tahu dengan pasti frekuensi dari setiap nilai. Misalkan, data yang bernilai 12 ada 3 buah, dan seterusnya. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkannya dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Sumbu X biasanya menyatakan nilai, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Dari data pada tabel, nilai 9, 12, 17, dan 23 kita letakkan di sumbu X. Karena nilai 9 ada 2, maka dibuat persegi panjang setinggi 2. Demikian juga nilai 12 ada 3, maka dibuat persegi panjang setinggi 3, dan seterusnya. Dari diagram batang ini, kita bisa lihat semakin tinggi batangnya menunjukkan semakin banyak frekuensi dari nilai yang dimaksud. Ini lebih mudah dibandingkan membaca tabel, tapi sulit untuk mengetahui frekuensi sebenarnya. Dari diagram tersebut, dengan mudah kita bisa tahu bahwa data yang bernilai 17 itu paling sedikit, tapi tidak mudah mengetahui berapa banyaknya. Yang ketiga, diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan nilai frekuensi pada data dianggap sebagai koordinat X, Y pada bidang kartesius, dengan X menyatakan nilainya dan Y menyatakan frekuensinya. Sehingga kita peroleh titik-titik 9,2, 12,3, 17,1, dan 23,6. Selanjutnya titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis-garis. Biasanya diagram garis ini disajikan untuk melihat kecenderungan perubahan data. Yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk membuatnya terlebih dahulu, kita tentukan besar sudut lingkaran untuk setiap nilai keseluruhan data tersebut. Dengan cara sudut A sama dengan banyak A dibagi banyak jumlah seluruh data kali 360 derajat. Dari data dalam tabel diperoleh jumlah seluruh data ada 12. Sehingga untuk menentukan besar sudut lingkaran masing-masing nilai adalah sebagai berikut. Sudut nilai 9 sama dengan 2/12 kali 360 derajat. Sama dengan 60 derajat. Sudut nilai 12 sama dengan 3/12 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat.
dan seterusnya. Biasanya, setiap nilai diwakili oleh warna yang berbeda. Dengan demikian, diagram lingkarannya adalah sebagai berikut. Ini mirip dengan diagram batang. Secara visual, kita mudah mulai menentukan mana yang paling banyak dengan luas potong lingkaran. Dari diagram tersebut, data yang bernilai 23 itu paling banyak karena paling besar. Lalu selanjutnya yang kelima, penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Contoh pertama, berikut data peminjam buku di perpustakaan. Hari Senin sebanyak 25 siswa, hari Selasa sebanyak 20 siswa, hari Rabu sebanyak 30 siswa, hari Kamis sebanyak 15 siswa, hari Jumat sebanyak 10 siswa, dan hari Sabtu sebanyak 45 siswa. Kita akan menyajikan data peminjam buku ke dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Perhatikan data peminjam buku di perpustakaan. Kita akan menggambar buku biru mewakili 10 orang dan buku kuning untuk mewakili 5 orang. Kemudian kita bentuk data menjadi diagram gambar atau piktogram. Hasilnya seperti ini. Di sini saya tulis dulu jumlah peminjamnya. Untuk selanjutnya kita tidak perlu menuliskan jumlah peminjamnya, langsung pada diagram gambar. Kita lihat hari Senin ada 25 siswa peminjam, sehingga kita gambar dengan 2 buku biru dan 1 buku kuning, yang artinya satu buku biru mewakili 10 orang dan 1 buku kuning mewakili 5 orang. Jika dijumlahkan menjadi 25 untuk hari Senin. Kita lihat pada hari Selasa ada 20 siswa peminjam. Kita gambar dengan 2 buku biru karena masing-masing 10 orang sehingga 20 peminjam untuk sehari Selasa. Kemudian hari Rabu ada 30 siswa peminjam. Kita gambar dengan 3 buku biru. Hari Kamis 15, 1 buku biru dan 1 buku kuning. Untuk hari Jumat 10 siswa, sehingga kita gambar 1 buku biru, dan untuk hari Sabtu ada 45 siswa, kita gambar 4 buku biru dan 1 buku kuning, yang berarti 10 mewakili 4 jadi 40 dan kuning mewakili 5 jadi 5. Jadi hasilnya 45. Itulah contoh untuk beberapa diagram gambar dalam penyajian data. Baik, untuk yang terakhir adalah contoh soal statistika. Di sini saya mengambil salah satu contoh cerita dari statistika. Contoh soal, nilai rata-rata suatu ulangan adalah 5,9. 4 anak dari kelas lain mempunyai nilai rata-rata 7. Jika nilai rata-rata mereka setelah digabung menjadi 6, maka banyaknya anak sebelum digabung dengan 4 anak tadi adalah berapa? Dari contoh soal tadi, ini adalah bentuk contoh soal cerita. Kita bisa memulai dengan menuliskan diketahui dari soal. Untuk menuliskan diketahui, kita perlu perhatikan nilai-nilai atau angka-angka pada soal. Di sini ada angka 5,9. Itu nilai apa? 5,9 adalah nilai rata-rata suatu ulangan. Tapi sebelum kita tuliskan, kita juga bisa memisalkan. Kita juga memisalkan dari pertanyaannya, maka banyak anak sebelum digabung. Banyak anak yang sebelum digabung ini kita bisa misalkan sebagai X. Jumlah anak sebelum digabung kita bisa jumlahkan sebagai X. Kita bisa menuliskan angka-angka yang ada di dalam soal. 5,9 ini adalah rata-rata ulangan di dalam suatu kelas. Dan jumlah anaknya adalah X. Kita bisa tuliskan rata-rata X sama dengan 5,9. Kemudian ada angka 7. Angka 7 ini adalah rata-rata nilai dari 4 anak. Kita bisa tuliskan rata-rata
4 anak sama dengan 7. Sedangkan jika nilai rata-rata mereka setelah digabung X ditambahkan dengan 4, rata-rata yang sama dengan 6, X ditambah 4 rata-ratanya adalah 6. Dari sini kita bisa mencari nilai anak atau banyaknya anak sebelum digabung, yaitu X. X plus 4 ini sama dengan 6. Ini rata-rata maksudnya gitu ya. Dalam soal seperti ini, kita bisa mengetahui jumlah total nilai dari X plus 4 ya, sebanyak X plus 4 anak itu dengan cara X plus 4 dikalikan dengan 6. Nah, nilainya itu sama dengan ketika X dikalikan 5,9 ditambah 4 dikalikan 7, atau bisa kita rumuskan sebagai jumlah total sama dengan nilai X anak ditambah nilai 4 anak. Dari sini kita bisa terapkan untuk mencari persamaan nilai supaya nanti ketemu nilai X-nya. X-nya yaitu kita tanyakan anak sebelum digabung. Nah, dari sini kita terapkan jumlah total X plus 4 dikalikan 6. Ya, karena 6 itu rata-rata dari X plus 4. Kita bisa terapkan di ruas kiri sebagai 6X plus 4. Kemudian nilai X anak yaitu X dikalikan 5,9, sedangkan nilai 4 anak itu adalah 4 kali 7 atau 7 nilai rata-ratanya. Kita terapkan maka jadi 6X plus 4 sama dengan 5,9 dikalikan X ditambah 4 dikalikan 7. Sampai sini kita bisa langsung kalikan 6 dengan masing-masing suku di dalam kurung. 6 dikali X sama tambah 4 dan seterusnya sama dengan 5,9X tambah 28. Langkah berikutnya untuk seperti ini, karena sudah diketahui nilai-nilainya 6X ada 5,9, ada X tambah 28, kita satukan yang ada variabelnya ke dalam satu ruas. Di sini 5,9, maka kita tulis sebagai ruas kiri. 5,9X ini kita ubah menjadi berada di ruas kiri, atau istilah lainnya adalah pindah ruas. 5,9 kita pindah ke ruas kiri, sedangkan 24 ini kita pindah ke ruas kanan. 5,9 jadi pengubahan 5,9X, maka jadi 6X min 5,9X sama dengan 28 min 24. Nah, sampai sini kita bisa hitung 6 dikurangi 5,9 itu 0,1X, dengan 28 kurangi 24 adalah 4, maka ketemu nilai X adalah 4. Nah, X sama dengan 40. Kenapa jadi 40? Karena 0,1 ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan, jadi pembagian 0,1. 0,1 sama dengan 4 sama dengan X sama dengan 40. Yang ditanyakan tadi adalah anak sebelum digabung, jumlah anak sebelum digabung atau X sama dengan 40. Maka kita bisa simpulkan bahwa banyak anak sebelum digabung sama dengan 40 anak. Nah, gitu ya. Cara menghitung soal-soal cerita materi statistika. Ini berkaitan dengan rata-rata atau disebut juga mean. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Siti Rokaya, Magister Pendidikan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.